Dendam Sersan Firman. Sersan Firman adalah seorang prajurit kawakan yang telah mengabdi selama lebih dari 2 dekade di kesatuan tentara. Ia dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan tak kenal kompromi ketika menjalankan tugas. Namun, di balik sikapnya yang keras, Firman adalah seorang ayah yang sangat menyayangi anak semata wayangnya, Insan Kamil. Kamil, remaja berusia 17 tahun, adalah anak yang cerdas, berbakat, dan penuh harapan. Ia bercita-cita menjadi dokter, impian yang selalu didukung penuh oleh ayahnya. Kehidupan mereka berdua sederhana namun bahagia. Firman, meski sering ditugaskan jauh dari rumah, selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama Kamil. Namun kebahagiaan itu hancur dalam sekejap ketika suatu malam, Kamil ditemukan tewas di pinggir sungai desa. Tubuhnya penuh luka, dan jelas bahwa ia menjadi korban pembunuhan keji. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa 3 pemuda desa yang dikenal sebagai preman lokal bertanggung jawab atas kematian Kamil. Ketiganya, Rudi, Andi, dan Doni, adalah pemuda yang sering membuat onar di desa. Mereka membunuh Kamil karena dendam pribadi. Beberapa hari sebelumnya, Kamil telah melaporkan aksi kriminal mereka kepada pihak berwajib setelah menyaksikan mereka mencuri dan menganiaya seorang warga desa. Tindakan Kamil itu dianggap sebagai pengkhianatan oleh ketiga pemuda itu, dan mereka memutuskan untuk membalasnya dengan cara yang paling kejam. Sersan Firman hancur ketika mendengar berita kematian anaknya. Rasa sakit yang mendalam dan kemarahan yang membara menggerogoti hatinya. Meskipun ketiga pemuda itu telah ditangkap dan proses hukum sedang berjalan, Firman merasa bahwa keadilan yang diberikan oleh sistem tidak akan pernah cukup. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya yang baik hati dan penuh harapan harus mati dalam keadaan seperti itu. Dendam pun mulai menguasai pikirannya. Firman memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Ia melepaskan seragam militernya, mengundurkan diri dari dinas, dan memulai misi pribadi, membalas dendam. Dengan menggunakan segala pengetahuan dan keterampilan militernya, Firman menyusun rencana dengan cermat. Ia tidak hanya ingin membunuh ketiga pemuda itu, tetapi juga memastikan bahwa mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami Kamil. Pertama, Firman memburu Rudi, pemimpin dari ketiga preman itu. Ia menculik Rudi dan membawanya ke tempat terpencil di hutan. Di sana, Firman menyiksa Rudi dengan kejam, memastikan bahwa pemuda itu merasakan setiap detik ketakutan dan kesakitan sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Selanjutnya, giliran Andi. Firman mengejutkan Andi di tengah malam, menyeretnya dari rumahnya, dan menghabisi nyawanya dengan cara yang sama brutal. Terakhir, Doni, yang mencoba melarikan diri dari desa, berhasil ditemukan oleh Firman di sebuah kota kecil. Doni pun mengalami nasib yang sama seperti kedua temannya. Namun, dendam Firman tidak berhenti di situ. Ia merasa bahwa seluruh desa ikut bersalah karena membiarkan ketiga pemuda itu tumbuh menjadi preman yang kejam. Firman percaya bahwa warga desa telah gagal melindungi anaknya dan mereka pantas menerima hukuman. Dengan tekad yang membara, Firman melancarkan serangan terhadap desa tersebut. Menggunakan bahan peledak, senjata api, dan taktik militer yang ia kuasai, Firman menghancurkan segala sesuatu yang ada di desa itu. Rumah-rumah dibakar, ladang dihancurkan, dan penduduk desa yang tidak bersalah menjadi korban keganasannya. Suara ledakan dan jeritan memenuhi udara malam. Dalam waktu singkat, desa yang dulu ramai itu lenyap menjadi puing-puing dan abu. Tidak ada yang selamat dari amukan Firman. Ketika misinya selesai, Firman berdiri di tengah reruntuhan desa. Ia merasakan kepuasan sesaat, tetapi kemudian kesadaran akan apa yang telah ia lakukan mulai menghantuinya. Ia menyadari bahwa dendamnya telah mengubahnya menjadi monster, sama seperti orang-orang yang ia benci. Namun, sudah terlambat untuk kembali. Firman menghilang ke dalam hutan, meninggalkan masa lalunya sebagai prajurit dan ayah. Desa itu tidak pernah dibangun kembali. Kisah Sersan Firman menjadi legenda kelam, sebuah peringatan tentang bagaimana dendam dapat menghancurkan tidak hanya musuh, tetapi juga diri sendiri. Dan di suatu tempat, di tengah kegelapan hutan, Firman terus hidup dengan bayangan anaknya dan dosa-dosa yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Ia menjadi hantu bagi dirinya sendiri, terperangkap dalam lingkaran kesedihan dan penyesalan yang tak berujung.
Kisah ini menjadi pelajaran tentang betapa berbahayanya membiarkan dendam menguasai hati. Sir Firman, yang dulu adalah seorang pahlawan, akhirnya menjadi penghancur, baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri.